Selamat Paskah untuk kita semuanya. Kalau tadi pagi boleh terisi semua ruangan ini, hari ini ada kekurangan karena memang jumlahnya sudah tadi pagi. Tapi saya percaya yang hadir hari ini, hati pikirannya terisi oleh berkat dan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita baca firman Tuhan. Demikian bunyinya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sampai di situ. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca sebuah buku. Ada seorang yang sangat terkenal, miliuner pertama di Amerika Serikat, yang lahir tahun 1839. Sampai dia meninggal di tahun 1937. Dia adalah pendiri Standard Oil, miliuner pertama di dunia. Tahun 1916, kekayaannya 1 billion dolar. Itu 1916, usia umur 25 tahun, memiliki kilang minyak di Amerika, usia 38 tahun, menguasai 90% minyak Amerika. Kekayaannya pada saat itu 340 miliar dolar Amerika Serikat. Umur 53 tahun, dia sakit. Maaf Pak, saya tidak menjinggung, ini kenyataan sejarahnya Pak. Dia botak Pak. Ya Pak ya, aku udah minta maaf loh Pak. Jangan Bapak nanti tagih saya di depan ya. Dia botak, hilang rambutnya. Dia dibawa ke rumah sakit, dia diobati. Tetapi kekayaannya tidak bisa menolong dia. Karena apa? Dia divonis akan mati 1 tahun lagi. Bayangkan. Ini ngeri-ngeri sedap ceritanya. Kalau divonis akan mati 1 tahun lagi. Itu kan luar biasa. Menakutkan. Luar biasa menakutkan. Saat mendekati kematiannya di rumah sakit Bapak Ibu yang kekasih, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kendali, catat ini, kendali atas apa? Atas hidupnya, tidak memiliki kendali, tidak memiliki kemampuan, kekayaannya, dokter apapun yang ada di dunia, Amerika pada saat itu yang paling canggih, tidak bisa memiliki kendali atas hidupnya. Maka dia panggil siapa Bapak Ibu? Dia panggil pengacara, dia panggil manajer, dia panggil angkutannya. Angkutan Ciledug itu ke sini, akuntansi ya. Oke. Ya, dia panggil Bapak Ibu yang kekasih untuk apa? Memberikan asetnya ke rumah sakit, ke penelitian dan amal untuk apa? Banyak orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan buku yang saya baca itu, setelah John D. namanya John D. Rockefeller. John D. Rockefeller melakukan itu semua, mempersembahkan hartanya, memberikan seluruh apa yang ada dalam dirinya untuk rumah sakit, untuk gereja, untuk amal Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Alias dia berbuat baik. Dia melakukan sesuatu di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya secara fisik. Dia memberikan pada saat itu kepada dunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dalam sejarah yang saya baca ini, beberapa waktu kemudian, kimia yang ada dalam tubuhnya berubah drastis. Dan dia apa? Dikatakan pulih. Sehingga dari 53 tahun, dia meninggal di umur berapa? 98 tahun.
Berapa tahun ditambahkan Tuhan? Orang ganteng. Ini belum sampai 56 tahun. Kalau Nabi Hizkia Pak ya, itu cuma 15 tahun. Saya baru temukan Pak rupanya ada yang lebih hebat dari Nabi Hizkia. Siapa itu? John D. Rockefeller. Karena apa? Dia berdampak. Dia melakukan sesuatu. Karena apa? Menyadari hidup ini tidak ada apa-apanya. Kekuatan dunia ini, hartaku, kepintaranku, kilang minyaku, tidak ada apa-apanya. Saya serahkan. Waktu dia serahkan. Ini kesaksian dia. Dia hidup kembali. Jadi bukan hanya Yesus yang hidup dari kematian. Tetapi siapa? Rockefeller juga hidup. Bapak Ibu tahu? Sedikit ya. Tahu anak muda. Kira-kira yang paling kaya bagi Tuhan siapa Bapak Ibu? Ayo. Kalau kita akan lewat di Kelapa Gadingnya Pak Wayan. Rumah orang kaya. Dulu waktu mobil Pak Wayan itu mobil apa itu? Rolls Royce-nya yang putih itu. Kita ke Kelapa Gading. Wah kita 10 orang di sana. Begitu ya. Wah saya di belakang udah gemetar. Aduh cilaka habislah kami. Tapi supirnya, lanjut terus sampai ke sana. Wah luar biasa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Yang ketawa pasti ingat mobilnya. Yang tidak ketawa, pura-pura tidak tahu itu maksudnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang paling? Menurut Tuhan Yesus. Menurut kita siapa? Hotman Paris Hutapea. Kan begitu toh? Yang tangannya begini ya toh? Yang tangannya begini ya toh? Ya toh, yang tangannya begini. Siapa lagi yang paling kaya? Ayo. Hah? Siapa Pak? Ya, siapa? Ini salah ini. Menurut Tuhan Yesus, siapa yang paling kaya di dunia? Penilaian Tuhan loh Bapak Ibu. Belum pernah belajar ini? Ada di Alkitab loh. Ini saya mau beritahu ya. Saya lihat tadi ini gereja kan mau dibangun ini. Jadi yang paling kaya ini mau dilihat Tuhan Yesus dalam diri Bapak Ibu. Rupanya bukan orang yang pakai gelang loh Pak. Enggak. Tuhan Yesus enggak. Tersingkir itu. Itu terbukti di mana? Di mana Bapak Ibu? Itu anak muda kaya itu. Bagi Tuhan dia enggak kaya. Enggak. Yang paling kaya siapa? Menurut kamu. Ini kebaktian sore agak miring dikit ya semua ya. Enggak ya? Enggak, masih normal ya, amin. Amin ya, masih waras ya. Tolong diperiksa jari-jarinya, masih ada. Masih ada Ci, masih ada. Orang ganteng masih ada. Kenapa kau enggak jawab dari tadi? Oke, kita lanjut di firman Tuhan. Siapa yang paling kaya Bapak Ibu? Di Alkitab yang paling kaya itu adalah, catat ini baik-baik. Makanya jangan pamer-pamer, enggak usah. Mobil 3-4 rumah, Tuhan, enggak kaya. Yang paling kaya bagi Tuhan adalah orang yang murah hati. Janda itu cuma 1 peser, tapi Tuhan berkata, engkau yang paling kaya. Kenapa? Memberi dari hati, memberi dari ketulusan, memberi dari kesungguhan untuk mempermuliakan. Ini Bapak, seperti di kampung saya, karena dia membeli paling banyak, kan itu Pak, titik Pak, titik. Ni jalo do hamuleateon, ini bahasa Mandarinnya ya, nanti kita terima ucapan syukur dari pendeta Miduk Hutapea, 100 juta, langsung ya, itu gereja ribut. Padahal saya nggak pernah nyumbang ke sana, udah nyumbang ke tempat yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir hidupnya, ini yang paling baik, yang paling penting, dia berkata apa? Ini di akhir hidupnya, setelah 56 tahun dia mau mati, dia berkata apa? Tuhan mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Orang terkaya di Amerika. Di tahun yang luar biasa itu. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Saya hanya penyebar yang melakukan kehendaknya. Oh, saudara, saya baca biografinya ini. Waduh, memukul saya. Menghantam saya. Karena apa? Terlalu sering. Bukan terlalu sering. Atau terlalu kadang-kadang kita menganggap
Kita ganteng, kita cantik, kita punya motor, kita punya berlian, kita punya ini. Itu apa? Milik kita. Padahal apa? Cuman dititip. Pemiliknya siapa? Tuhan. Kita ini siapa Bapak Ibu? Hah? Yang jelas di sana, di sini. Siapa? Siapa? Fred. Siapa kita? Aduh, kita ini cuma pengelola. Pemilik yang memberi, kita pengelola dititip. Kelola ya? Ya. Ketika kita kelola tidak beres, habis. Baru yang mengelola ini mengklaim, ini milikku, ini milikku. Itu mencuri milik Tuhan. Tidak ada. Termasuk nyawamu bukan milikmu. Amin. Tidak ada. Apa yang kau miliki? Apa yang bisa kau pertahankan? John D. Rocker berkata, tidak ada. Tidak ada. Nah itu kalau mulai dari dulu berkata, ini milikku, ini milikku. Tidak. Termasuk istri dan suamimu bukan milikmu. Milik siapa? Tuhan. Amin. Yang di depan amin, yang di belakang. Apa benar? Amin. Betul milik Tuhan. Saya doakan sekarang dipanggil Tuhan. Celaka. Dari milik Tuhan. Mau dipanggil Tuhan tidak mau. Berarti apa dong? Repot kita toh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi. Ini yang dialami oleh beliau. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian juga dikatakan. Ketika Allah menciptakan manusia itu. Allah ingin agar manusia yang dicipta itu. Memberikan sumbangsi. Memberikan dampak. Dampak kepada apa? Dampak kepada alam yang dicipta oleh Tuhan. Tetapi sebelum dia memberi dampak. Lihat kejadian di Taman Eden Bapak Ibu. Datang siapa? Menemui Adam waktu itu. Siapa? Hah? Jangan gini dong sama saya, iblis. Oke, siapa yang datang saat itu? Hah? Oh kau ada waktu itu ya? Datang waktu itu setan. Waktu datang setan, dia menggoda Adam. Ketika Adam tergoda, maka pada saat tergoda selesai Adam, apa yang terjadi Bapak Ibu? Adam menoleh ke belakang. Waktu dilihat ke belakang, setan tidak ada. Kenapa? Setan sudah dapat untung. Setan sudah melawan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Ketika Adam melihat ke belakang tidak ada. Baru dilihat ke belakang kiri. Apakah ada Allah? Allah pun tidak ada. Ketika Adam tidak menemukan siapa-siapa, dia melihat dirinya. Yang dilihat dalam dirinya apa Pak? Apa? Oh, kesehatan. Setan udah lari, kok setan lagi? Setan sudah lari, Tuhan tidak ada. Yang dilihat oleh Adam, dirinya dalam ketelanjangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Allah meminta kepada manusia untuk menambah semarak kehidupan di bumi. Dengan apa? Beranak cucu, mengusahakan dengan luar biasa. Itu juga yang dikatakan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 1. Sebelum engkau lahir, masih dalam kandungan ibumu, Tuhan sudah apa? Punya rencana bagi. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku sudah punya rencana dalam hidupmu. Dan yang saya tahu Bapak Ibu, rancangan Tuhan bagi Yeremia, sekalipun dia dirajam dengan gergaji, bukan rancangan kecelakaan. Karena dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai, mengingatkan bangsa Israel. Dia tahu rancangannya dalam hidup Bapak Ibu. Dia tahu rancangannya dalam hidup saya. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Apa betul? Betul. Setelah Adam dan Hawa gagal, saudara, sebagai objek yang dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan. Tetapi lihat, Tuhan hadir pada saat itu. Dia berkata apa? Hei Adam,
setan, saya mau katakan kepadamu, saat ini juga, hari ini juga, detik ini juga. Apa itu Tuhan? Tidak dikatakan ada. Tapi dijawab Tuhan pertanyaannya. Bahwa dari keturunan perempuan ini akan datang. Untuk apa? Menghancurkan kepala ular itu. Ini pasca yang kita peringat. Bangkitnya Yesus dari kematian menyatakan dengan pasti bahwa kuasa iblis telah dikalahkan. Hai maut, hai setan, hai iblis, di manakah sengat? Tahu sengat, Pak? Apa itu? Apa? Ya, digigit tawon Bapak Ibu, digigit lebah, digigit semut. Itu sengatnya sangat sakit. Tapi walaupun ada semut, jika tidak ada sengatnya, sama dengan ibu-ibu yang ompong. Digigit kita malah geli. Itu orang yang percaya kepada Kristus, sekalipun ada iblis bergentayangan, dia datang, dia tidak punya taring, dia tidak punya lagi kekuatan, dia seperti nenek-nenek yang sudah ompong. Karena itu jangan amin, tertawain aja, tidak usah lari. Tetapi juga jangan seperti teman saya waktu di puncak, Pak. Kita ada ibadah KKR, retret, 120 orang, anak-anak, remaja. Saya pembicara terakhir, dia mau pulang. Waktu itu dia datang, anak di sana guling-guling, Pak. Oh, nangis dia, nangis. Ini hamba Tuhan saya tidak tahu dari mana. Dia langsung datang, dia sok jago, memang jago dia. Dia bawa Alkitab, dia tumpangin Alkitab di perunya. Dalam nama Tuhan Yesus, hei setan, keluar engkau. Blek, dipukul, blek, diludahi. Dia sembuh. Guling-guling dia. Aduh sakit, Ibu Ros, nama istri saya Ibu Ros. Muridnya, Ibu Ros, tolong dong. Wah, saya penasaran. Terus saya datang. Dia langsung duduk. Pak, diam dulu. Hei, Ngana kenapa? Orang Manado dia. Ngana. Aduh Pak, tolong Pak, sakit kali. Ya kenapa kau? Itu kemari Pak, saya mau naik ke puncak Pak. Itu saya makan gado-gado dan rujak. Perut saya sakit sekali Pak. Wah, pantasan gak mampan dalam nama Tuhan Yesus. Dia makan rujak dan gado-gado pedas. Dia tidak bisa. Obatnya apa Bapak Ibu yang kekasih? Pergi ke WC, selesai. Betul? Jadi jangan sembarangan mempergunakan nama Tuhan. Mau terpeleset ibu-ibu dalam nama Yesus. Ya apa hubungannya? Kutilan dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Mancung ke dalam nama Tuhan Yesus. Mancung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mr. Black dalam nama Tuhan Yesus. Gak bisa putih kau udah begini. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Bukan. Karena hanya untuk kamu ada lagu diciptakan. Apa itu? Hitam manis, gak ada. Putih manis, gak ada putih manis. Amin. Puji Tuhan. Itu maksudnya. Ya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu juga yang dikatakan Tuhan. Hal itulah yang digarisbawahi juga oleh Paulus dalam hidupnya. Ada perbedaan antara orang yang tinggal di dalam Kristus dengan orang yang hanya pengikut Kristus. Lihat Bapak Ibu, supaya kita tidak salah. Ada yang pengikut Kristus, maaf saya larat ini. Ada yang penggemar, bukan pengikut. Pengikut satu. Pengikut dengan penggemar. Berbeda enggak? Beda. Kalau pengikut Bapak Ibu, ciri dari pengikut Tuhan itu, dia rela berkorban terhadap yang diikutinya. Dia rela berkorban. Dia rela menuntut dirinya. Dia rela memberi dirinya. Dia rela memberi hartanya. Hidupnya untuk apa? Yang diikuti. Sementara penggemar, bukan. Dia akan datang ketika dia diuntungkan. Catat ini. Itu penggemar. Jadi penggemar itu Bapak Ibu, kalau dia diuntungkan,
kalau dia dapat berkat, kalau dia begini-begini, oh itu baru dah. Beda. Pengikut dan penggemar. Pertanyaan saya sama Bapak Ibu, posisinya ada di mana? Pengikut atau penggemar? Amin. Dua-duanya dong. Ini pengikut atau penggemar? Ini petinju. Oh puji Tuhan, saya petinju katanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Filipi, tadi pagi saya sudah lihat ini. Kita coba lihat Bapak Ibu lebih dalam lagi. Pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, apa dikatakan Paulus di sana? Supaya ada paradoksnya, perbedaannya yang dapat kita lihat. Orang yang tinggal di dalam Kristus dengan orang yang hanya pengikut Kristus. Dalam Filipi pasal 3 dikatakan demikian. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya baca Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, percaya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, berarti dia lebih hebat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat luar biasa. Tetapi lihat Bapak Ibu, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa Bapak Ibu? Tadi pagi kukatakan, emangnya apa yang ditawarkan Kristus? Beda dengan yang ditawarkan dunia. Beda. Yang ditawarkan Kristus itu sifatnya kekal selama-lama. Sementara yang ditawarkan dunia, ditawarkan suamimu, ditawarkan orang tuamu, ditawarkan perusahaan, siapapun di dunia ini, sifatnya sebentar. You mau ambil mana? You mau bersikap di mana? You mau berada di posisi mana? Itu yang dikatakan oleh Paulus dari kebenaran firman Tuhan. Aku orang terhormat, aku orang pintar, aku tidak bercacat, aku memiliki harga diri yang hebat. Namun, ironisnya Bapak Ibu, itu melihat ketika dia masuk dalam pelayanan itu, ketika masuk dalam pekerjaan Tuhan itu, justru dia mendapatkan perlakuan hidup yang berbeda sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan di sana Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 11 firman Tuhan berkata demikian. Saya buka Bapak Ibu. Ayat 21. Lihat Bapak Ibu ya. Ini yang dialami Paulus setelah dia di dalam Tuhan. Dengan sangat malu aku harus mengaku bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohanku, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Sampai seterusnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Dia berbicara tentang di luar Kristus dan di dalam Kristus. Di luar Kristus dia terhormat. Di luar Kristus dia dibanggakan. Di luar Kristus, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dia disanjung. Tetapi setelah di dalam Kristus, oh sebaliknya yang dia katakan. Dia berbicara tentang bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu berbicara yang disebut dengan untung. Amin Bapak Ibu. Kalau untung Bapak Ibu, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang berpolitik sana. Dia pergi ke Gunung Kawi. Ngapain ke Gunung Kawi Bapak Ibu? Dia bawa itu rambutan, dia bawa itu bunga-bunga, dia bawa itu sesajen. Waktu dia sampai di sana Bapak Ibu, baru dia menyembah-nyembah, dia berbicara-berbicara. Kalau saya ganti itu bunga-bunga dengan nyanyian. Kalau saya ganti itu bunga-bunga dengan persembahan. Kalau saya ganti ini anak-anak musik dengan kemenyan-kemenyan. Apa bedanya?
kalau kita hanya mencari untung kepada Tuhan. Tidak ada. Tetapi Tuhan justru menuntut di dalam diri kita orang-orang yang percaya, yang menjadi pengikutnya, dikatakan rela berkorban. Makanya ada pujian itu apa? Ku mau. Ayo jangan hanya nyanyi Bapak. Ku mau. Mana Pak? Ku mau. Alah. Ku mau. Orang ganteng. Ku mau sepertimu Yesus. Di mana kamu mau seperti Yesus? Di mananya? Di mujizatnya? Yes. Di berkah-berkahnya? Yes. Tetapi tidak mau dalam penderitaannya. Tidak mau dalam kesulitannya. Tidak mau dalam pengorbanannya. Di mana? Kesempurnaan iman kita itu bukan hanya diukur dari kita merasa senang, kita merasa diberkati, tetapi dalam penderitaan dan kesulitan Tuhan tetap menemukan dalam diri Bapak Ibu ada iman yang kokoh. Seperti doa Pak Pendeta Yosua tadi, dua berkat itu. Bagaikan rumah yang dibangun di atas batu karang. Ombak badai datang, dia tetap kokoh. Amin Bapak Ibu. Itu baru anak Tuhan. Itu baru keren. Itu baru menyenangkan hati Tuhan. Itu baru membanggakan hati Tuhan. Dan itu yang sangat penting kita lakukan. Karena itu anak-anak remaja, jangan takabur. Jangan seperti yang di Ono. Maaf sedikit Bapak anak remaja di sini sesinggung. Anak remaja kebanyakan mau apa sekarang? Mau mau bebas. Di rumah dia mau keluar. Sukanya, gak usah diatur. Mau datang, gak usah ditegur. Mau pulang, gak usah ditegur. Betul, ada perasaan itu kan, jujur dulu. Ya toh, siapa namanya? Suparno, siapa? Nama siapa? Christine? Hah? Siapa? Eben. Oke. Orang ganteng. Oke. Saudara, saya bilang, apakah kebebasan itu mengenakan? Enggak. Saya sudah survei Bapak Ibu. Kebebasan itu tidak enak. Tetapi kebebasan itu justru apa? Mengikatmu. Hati-hati. Kebebasan itu justru menjebakmu. Kebebasan itu justru menawanmu. Dan membuat engkau menjadi apa? Liar tak terkendali. Ngeri loh. Orang yang bebas itu. Sesungguhnya dia tidak bebas. Tetapi apa? Dia diikat oleh sesuatu. Contoh. Saya tidak pernah ke Amerika. Kalau kita lihat di gang-gang di Chicago. Philadelphia. Ada tuh di Amerika Pak. Lihat itu di televisi. Orang-orang yang suntik itu Pak. Heroin. Sekarang lihat. Morfin. Pagi-pagi suntik. Gini-gini. Pernah lihat itu? Pernah lihat Pak? Mau begini Pak? Hah? Karena bebas. Narkotika. Free sex. Narkoba. Termasuk apa? Termasuk? Ini. Saya benci ini. Saya tidak terlalu suka. Serius saya. Orang beradu-adu sekarang. Handphone. Tadi udah aku bilang tentang mata tadi pagi. Ini matanya 2. Masih normal. Ini enggak normal, enggak ada matanya. Yang itu 3 matanya. Gua bingung saya. Yang paling aneh Bapak Ibu sekarang apa? Beradu-adu mahal Pak. Beradu apa? Model. Beradu apa? Itu yang ditempel di sini. Ditempel di sini apel. Padahal apa? Somai. Ya toh? Ditempel di sini Toyota. Padahal apa? Avanza. Kenapa itu muncul? Supaya diakui orang. Betul Pak Pendeta?
Mengapa itu dilakukan? Ini tanda kehebatan saya. Oh betul. Berapa harga handphone yang paling mahal? Ayo. Berapa? Oh pura-pura enggak tahu. Padahal udah kau lihat. Bahkan kau udah doakan mau dapat itu. Malu. Kenapa ketawa Pak? Kau tahu dia mendoakannya Pak? Berapa harga handphone paling mahal Pak? Jujur Pak. Yang paling mahal. Ada ratusan juta. Kita taruh 100 juta. Perbandingan ya. Supaya Bapak Ibu bertobat hari ini. Anak-anak muda bertobat. Yang punya handphone kumpulkan di sini semuanya. Nanti saya bawa ke Ciledug. Saya jual di SCBD. Puji Tuhan. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Coba handphone mahal. Saya udah lihat Pak. Aduh luar biasa. Di Ciledug itu. Lampu merah. Itu 3 matanya. Dia telepon. Le, di mana kau? Handphonenya Samsung Pak. Itu harga di atas 10 juta kali. Lihat, yang telepon itu, yang nelpon, yang ditelepon saya nggak didengar, nggak lihat. Wah di mana kau Le? Ini udah dekat di perapatan Ciledug. Itu harga 15 juta handphone. Itu bicaranya cuman lampu merah Ciledug, 15 juta. Yang 100 juta, coba bayangkan. Di Sudirman, saya khotbah di sana. Halo, apa kabar bos? Baik, di mana kau? Ini lagi di halte bos. Nunggu apa? Transjakarta. Harga 100 juta nunggu di Transjakarta. Coba bayang. Sekarang saya punya handphone. Ada di mobil. Itu kalau saya letakkan Pak Pendeta di sini. Di mana-mana handphone saya. Itu orang jijik lihat. Enggak berani. Dia jauh. Padahal saya ada di sana. Mau salamin saya enggak jadi. Karena apa? Jijik lihat handphone saya. Handphone saya itu 15.000. Merek apa? Somai. Ada kan merek Somai toh? Tapi lihat Bapak, waktu saya di lampu merah itu, tiba-tiba saya ditelepon. Apa kabar Ci? Baik-baik. Gimana di sana? Iya Pak, puji Tuhan. Gimana Ferdi? Baik Pak. Gimana kau Ibu Marlen? Bapak Ibu tahu di mana saya telepon? Dari mana telepon saya? Dari Kanada. Namanya Ibu Marlen dan juga Pak Ferdi. Saya ada di lampu merah. Pertanyaan saya, mana yang lebih hebat? 15 juta atau yang 15.000? Kenapa? Oh sama kalau nggak tahu. Kenapa? Di mana hebatnya? Saya mau beritahu Bapak Ibu ajar anak-anakmu. Ini saya ajar anak-anakku seperti itu. Baru kelas 3 SMP mereka punya handphone masing-masing. Dari kelas 3 ke bawah tidak boleh. Kalau kakaknya kelas 3 sudah punya handphone, yang di bawah jilat lidah. Bagus. Dia tahu penderitaan. Dia tahu susahnya untuk mencapai sekarang. Untuk mencapai ke sana. Dia harus apa? Nabung. Anak saya Bapak Ibu tidak pernah jajan. Ada uang jajan, ada. Tetapi apa? Jajannya ditabung. Sehingga setiap tahun dia akan apa? Buka tabungannya. Tabungannya berapa? Bisa 2 juta. Bisa 2,5 juta. Bisa 3 juta. Lu tahu sepatu anak saya? Ini mah jelek ini jelek. Sepatu anak sombong saya. Hah? Berapa Bapak Ibu? Itu bisa 4 juta, 5 juta. Mereka apa? Nike. Tidak. Dari mana itu? Dari tabungannya. Kenapa dia bisa menabung? Karena aku ajar. Begitu di mana letak kehebatan handphone merek Somai 15.000. Bukan di modelnya. Bukan di harganya. Tetapi di fungsinya. Haleluya. Tobat kau. Amin. Salam saya. Tinggalin handphone di sini. Ya. Tobat semua. Amin. Jangan amin gak lakukan loh. Amin. Ini dia gak berani ini. Amin. Brother, amin. Amin bagaimana? Ya toh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang sangat penting. Bukan gayanya. Bukan modelnya. Bukan kapan engkau Kristen. Bukan kapan engkau dibaptis. Tetapi yang dituntut Tuhan. Apa yang kau perbuat baginya. Tidak cukup berkuak-kuak. Haleluya. Tidak cukup kita bernyanyi puji Tuhan. Tidak cukup. Roma Irama. Penyanyi-penyanyi di sana. Orang-orang Batak. Lebih hebat dari kita. Itu aja kita undang ke sini. Kita sewa. Lebih hot. Lebih luar biasa. Tuhan tidak melihat itu. Dia melihat apa? Isi hatimu.
Isi pikiranmu. Di mana isi pikiran dan isi hati dilihat Tuhan? Di perbuatan kita. Haleluya. Di tanggung jawab kita. Di pekerjaan kita. Di pelayanan kita. Di rumah tangga kita. Suami terhadap istri. Istri terhadap suami. Anak-anak terhadap orang tua. Masih ada orang tua? Masih suka pukulin? Sekarang enggak. Pulang dari sini hajar. Amin. Aku pernah lihat itu. Dia cerewet. Neng. Begitu sama mamanya. Neng. Gitu. Waduh cilaka. Untung gak ada duren pada saat ku lempar dia. Anak lebih cerewet dari mamanya. Cuma gak keluar suaranya. Yang cewek. Sih. Gini-gini aja. Di gereja dia gak joget begitu. Tapi di rumah dia begini-begini. Itu baru dipanggil siapa? Mama? Padahal di gereja dia berkata apa? Aku mau cinta Yesus. Ngomong kosong. Saya katakan tadi pagi. No action only. Cuma berkata-kata. Tapi tidak ada buah dan kenyang. Tuhan tidak suka kamuflase. Tuhan tidak suka ketidakjujuran. Tuhan tidak suka ketidaktulusan. Jangan kita Bapak Ibu manis di hadapan pendeta. Manis bernyanyi. Apa bedanya kita dengan orang Farisi? Bapak Ibu tahu orang Farisi? Dia tahu kebenaran. Dia tahu sejarah Alkitab. Dia tahu segala-galanya tentang Yesus. Tetapi justru yang tahu kebenaran itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, kita. Sebaliknya, Pilatus yang tidak tahu kebenaran. Pilatus orang Romawi yang tidak tahu sejarah berkata, lepaskan dia. Mana yang benar Bapak Ibu? Mari kita pikir. Jangan menganggap diri kita setelah datang ke tempat ini kita menjadi orang yang rohani. Kita menjadi orang yang kudus. Belum tentu. Kita mau sungguh-sungguh koreksi diri. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Seperti yang dalam kitab Matius itu dikatakan. Kita menjadi garam dan terang dunia. Bapak Ibu tahu garam dan terang dunia itu? Ini terang Bapak Ibu. Pak Wayan pasti tahu. Saya punya teman namanya Pak Budi Suryanto Pak. Yang di Bintaro itu Pak. Yang punya ikan hias itu Pak. Sudah meninggal Pak, saya sudah kubur dia waktu Covid. Pendeta takut semua Pak, saya yang kubur. Puji Tuhan. Bapak Ibu tahu waktu saya di Bintaro, kita buka persekutuan sekarang udah gereja itu, puji Tuhan. Itu suatu saat listrik mati Pak dari PLN. Waktu mati Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kegelapan datang. Waktu kegelapan datang, itu ikan-ikannya, ikan hias dari laut, kotak. Gak ada yang tenang. Semua apa? Gundah gulana. Semua takut. Semua khawatir. Semua gelisah. Karena apa? Hidup dalam kegelapan. Tiba-tiba mesinnya dinyalain. Nyala. Langsung apa? Senyap. Makanya ada lagu itu berkata di Natal apa? Malam sunyi. Oh iya. Itu tidak hanya dinyanyikan. Karena apa? Di tengah-tengah kegelapan dunia. Di tengah-tengah kemunafikan. Di tengah-tengah kebodohan. Telah hadir terang benderang Tuhan yang memberi pengharapan. Itu yang mau kita miliki. Itu yang mau kita lakukan. Sehingga kita orang-orang yang berdampak. Di mana? Di gereja. Di rumah tangga. Di lingkungan, dimanapun engkau berada, engkau menjadi jawaban bagi Tuhan. Paulus berkata, di tengah-tengah hidup yang menyiksa, di tengah-tengah beban berat yang luar biasa, membuat dia terhina. Apakah Paulus menghindar dari ketersiksaan itu? Tidak. Saya tidak bisa seperti dia Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu.
Waktu beban berat datang, apa yang dilakukan orang? Ayo, ibu-ibu. Saya lihat Pak, ada beberapa orang Kristen, dia justru bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada YouTube. Baru disambut oleh orang-orang lain. Yang kelihatan orang lain itu seperti apa? Malaikat penolong berkata, Bu, persoalan apa? Ada yang bisa saya bantu? Aduh, luar biasa. Itu di YouTube. Ironis luar biasa. Tetapi Paulus di tengah-tengah persoalan, bahkan penghinaan, bahkan penghukuman, Bapak Ibu. Di tengah-tengah penghukuman itu, dia apa? Bernyanyi bagi Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Gempa datang, guru. Penjara itu terbuka. Orang-orang jahat keluar. Tetapi Paulus tetap bernyanyi dan diam di sana. Karena dia tahu apa? Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang hadir. Tuhan yang menyertai. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tidak, aku tidak lari dari persoalan. Sebuah contoh. Nanti kalau bisa jawab, minta nanti duitnya dari, kalau sama gembala kita yang gak berani. Sama itu. Gembala junior. Bapak Ibu, ini ya supaya ngerti tentang ini. Tentang persoalan itu. Suatu saat di kampung saya, ada kakak adik yang umur 10 tahun, 12 tahun, sama 5 tahun. Abangnya ini bawa itu Pak. Bawa apa itu? Bawa dari hutan, kayu, panjang. Kalau di Sumatera panjang. Ya kurang lebih 3 meter, 4 meter. Dia pikul. Ini 10 tahun dia. La. Kan beban ini toh, beban. Diletakin. Udah datang kau nak, udah pulang. Iya mah, mana minum. Dia minum. Minum. Adiknya yang 5 tahun. Dia coba angkat itu. Iya. Gak bisa diangkat. Gak bisa diangkat apa? Kayu itu. Umur 10 tahun. Bukan kayu yang sama. Tapi kayu yang seperti itu. Setelah 10 tahun. Dia pergi ke hutan. Dia bawa ke rumah. La. Baru dia letakkan. Bapaknya bilang, wah anakku, kau sudah bawa kayu? Iya Bapak, ada makanan? Ada. Bapak Ibu bertanya, apa yang berubah? Ayo. Wah, jangan undang Pak Midu lagi dong ke sini. Bikin kuis bulu. Supaya kita ngerti Bapak Ibu. Apa yang berubah? Yang berubah adalah orangnya. Di mana perubahannya? Dia tambah besar. Dia tambah kuat. Catat. Tetapi persoalan tetap ada. Persoalan boleh ada. Tapi ketika engkau tambah kuat, persoalan jadi enteng. Haleluya. Persoalan boleh ada. Jika Yesus besertamu, persoalan jadi enteng. Haleluya. Amin. Robah dirimu. Bukan robah Tuhan. Bukan robah persoalan. Jangan. Robah dirimu. Mau seperti ya? Itu yang diminta Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang Kristen yang terombang ambing. Tapi kita menjadi orang Kristen yang tahu. Kuat, gagah perkasa. Bukan hanya dari sudut fisik. Tetapi iman, percaya, dan perbuatan kita hebat luar. Karena apa? Pujian kita berkata, bersama Yesus aku cakap melakukan perkara yang besar. Ini yang dilakukan Paulus. Dia tidak lari. Dia tidak memohon persoalan hilang. Tetapi dia merubah diri. Makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu mau lihat kebesaran Tuhan? Mau? Saya mau beritahu sebuah contoh. Suatu saat Pak Gembala, ada seorang bapak sama anaknya. Itu pergi di Texas. Naik motor di hutan. Apa namanya itu kalau di hutan naik motor? Ayo.
Cepat otaknya, ayo apa? Hah? Trail banyak. Apa? Waktu itu kan kau ke hutan naik itu. Apa? Apa? ATV. Gak ngerti lah. Pokoknya itu odong-odong itu ke hutan-hutan itu dah. Ngetrel itu betul mereka. Anaknya lihat. Pak, itu pesawat ya? Dia bapak ibu saya. Iya. Itu pesawat? Iya. Ah, gak percaya masa pesawat itu? Itu pesawat? Enggak. Anaknya komplain, tidak. Masa sekecil itu pesawat? Bapaknya diam. 2 minggu kemudian bapak ibu. Bapaknya bawa anaknya. Kemana? Ke bandara. Naik motor trail itu. Tetot. Sampai di bandara. Waktu sampai bapak ibu. Bapaknya berkata, inilah pesawat itu. Apa jawaban anaknya? Wow! Besar kali apa? Kaget dia. Besar kali apa? Ya, lebih besar dari hidupmu. Lebih besar dari persoalan. Saudara, mau lihat kebesaran Tuhan? Dekatlah kepadanya. Engkau akan melihat kuasa mujizat dan pertolongan serta berkat. Beri kemuliaan. Kalau engkau tidak setia, kalau engkau suam-suam kuku, kalau engkau ogah-ogahan, maaf. Kebesaran Tuhan tidak ada dalam diri. Saya kagum terhadap cerita itu Bapak Ibu kekasih. Itu fakta, kenyataan yang membuat hati saya makin apa? Makin tunduk, makin malu dan makin serius bahwa memang Tuhanlah yang besar di dalam segala-galanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 bahwa pengorbanan Tuhan Yesuslah yang di kayu salib itu, yang lahir di kandang yang hina, disalibkan di Golgota. Waktu dia hidup 33,5 tahun, di antara mati dan hidup, saudara lihat, Yesus tidak ada. Di antara mati dan hidup, Yesus tidak memiliki makanan yang cukup. Di antara mati dan hidup, Yesus tidak menemukan pelayanan-pelayanan yang menyenangkan dia. Karena apa Bapak Ibu? Cinta kasihnya kepada kita. Kasih sayangnya kepada kita. Sehingga Paulus berkata, di dalam Golgota, di dalam penyaliban itu, di dalam penderitaan itu, di dalam siksaan itu, cukup bagiku. Untuk apa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Tetap berdiri kuat, gagah perkasa di dalam iman. Sekalipun badan dihancurkan, tapi iman percaya tetap kepada Kristus selama-lamanya. Saya lihat filmnya Petrus sedikit Bapak Ibu. Waktu dia berbicara dengan orang yang mau menghukum dia, dia berkata apa? Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan saya. Itu permintaan dia terakhir. Aku tidak layak. Karena itu salibkan saya terbalik. Orang-orang yang berani ini Bapak Ibu. Karena apa? Mengalami pertolongan. Mengalami berkat. Mengalami panggilan Tuhan. Engkau dipanggil dari kebusukanmu. Dari keberdosaanmu. Tuhan jadikan menjadi biji matamu. Karena itu saudara. Panggilanmu tidak cukup untuk diri dan keluargamu. Dan gereja ini. Panggilanmu juga untuk orang lain. Harus. Kenapa saya katakan demikian? Suatu saat Pak, saya pernah naik mobil dengan seseorang. Saya atau dia ya? Oh dia. Namanya maaf Pak Charles. Satu gereja dulu. Pak, waktu dia ngomong di gereja. Aduh Pak, kenapa Pak Charles? Cilaka 12. Kenapa? Aku lihat televisi Pak. Engkau lihat televisi, orang juga lihat televisi. Ini kurang lebih 15 tahun yang lalu. Emang kenapa? Pak, salah enggak dia konsultasi? Emang kenapa? Kan aku lewat Pak. Mau ke Tanah Abang. Terus kan ada jembatan Pak. Waktu aku lewat itu Pak. Ada orang di jembatan itu berdiri. Terus aku terus. Ya aku lihat.
Tapi kulihat dia berdiri. Aku juga pergi. Tiba-tiba saya sampai di rumah. Berita. Ada seseorang loncat dari jembatan Tanah Abang dan meninggal dunia. Mati. Pak, apakah aku jahat? Saya bilang sama dia, engkau sangat jahat. Engkau tahu dia mau loncat. Engkau tahu dia mau bunuh diri. Tapi kau biarkan. Engkau sangat jahat. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu telah dipilih, diselamatkan. Orang-orang yang di sana sekarang masih dalam dosa, masih dalam maut. You tahu, tapi tidak kau tolong dan beritahukan. Kita sangat jahat. Saya sangat jahat. Karena itu tadi si Koko di sana yang parkirin mobil. Siapa ya? Dia cerita, maaf Bapak Ibu. Saya bilang sama si Koko tadi, aku udah mualaf Pak. Wah, kaget saya. Dalam nama Yesus saya bilang, seperti pemain silat saya tadi. Saya sudah baca buku Weda, saya sudah baca buku ini, saya sudah baca. Hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Saya berdoa untuk kamu ya kau ya. Suatu saat kau kembali kepada Kristus. Paling umurmu 70 tahun. Kalau panjang 80 tahun. Sementara kau pilihan cuma 2 kau. Ke neraka atau ke surga. Aku berdoa kau kembali ya kau ya. Saya menginjili dia tadi. Ada Bapak ini. Ketika dia berkata mualaf itu, aku tidak mau sia-siakan kesempatan berkata Yesus Juru Selamat. Ketika Bapak Ibu tahu tetangga yang lain itu berdosa dan terhukum, Tuhan berkata, pergi, beritakanlah Injil. Di mana? Di sekolah. Kau masih sekolah? Di kuliah, amin. Di kerja. Kau di mana? Hah? Di awang-awang. Di mana kau? Di kerja. Oh iya. Di kerja. Amin. 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 Kita beritahu. Itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab kita semua. Menyelamatkan mereka. Yesus Kristus. Tugas kita memberitahukan keselamatan itu kepada mereka. Jika tidak, Tuhan berkata di buku kehidupan suatu saat, aku tidak mengenal engkau. Enyah engkau dari hadapanku, hai segala pembuat kejahatan. Ini saya tahu. Makanya menjadi Kristen itu tidak main-main. Berkomitmen dan berbuat itu tidak boleh main-main. Karena kita diutus, kita ditempatkan, kita dikirim untuk menyatakan itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, sementara kemegahan, keagungan, kepintaran, status yang dia peroleh dari dunia lebih condong untuk apa? Menyombongkan diri. Bahkan saya melihat betul Bapak, kepintaran, kekayaan, kehebatan dunia ini. Kita tadi berbicara dengan Bapak Gembala Senior. Justru apa? Merusak pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Siapa yang merusak pekerjaan Tuhan itu? Coba lihat Bapak. Orang-orang pintar. Orang-orang hebat. Orang-orang yang punya uang. Orang-orang yang punya pengaruh. Orang-orang yang luar biasa. Tetapi justru mereka yang merusak pekerjaan. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya tegak berdiri. Di mana dikatakan Tuhan telah bangkit. Tuhan telah memberi kehidupan. Yaitu kehidupan di mana masa lalumu diampuni, masa kini diberi makna, masa depan dijamin oleh Tuhan. Hidup yang mengalami keselamatan, pasti hidup yang ingin melayani orang lain. Mengalami itu ada contoh di Alkitab. Siapa Bapak Ibu? Mertua Petrus. Waktu mertua Petrus disembuhkan, ketika murid-murid datang ke sana, apa yang dilakukan mertua Petrus Bapak Ibu? Oh, dia tidak duduk tenang. Oh puji Tuhan, basa-basi. Enggak. Firman Tuhan berkata apa?
Dia pergi ke dapur, Pak Gembala. Dia menyiapkan teh manis. Dia menyiapkan makanan. Dia menyiapkan segala-galanya. Dan memberikan pelayanan kepada murid-murid. Kenapa? Dia mengalami perbuatan Yesus. Dia mengalami campur tangan Tuhan. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami keselamatan. Kalau dulu kita orang-orang yang najis terpinggirkan. Hari ini di dalam Maitrai surga, Bapak Ibu adalah ahli waris dalam kerajaan surga. Yang akan dipanggil oleh Tuhan. Hai anak-anakku, mari duduk sehidangan, semeja, makan bersama-sama dengan. Betapa luar biasa janji-janji yang kekal itu Bapak Ibu. Karena itu di hari kebangkitan Tuhan, pada saat sore hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengintrospeksi diri. Mari kita sungguh-sungguh tidak puas hanya untuk diri kita. Tetapi biarlah kepuasan diri ini boleh dapat dirasakan orang lain. Dan mereka juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberi statement yang paling dalam kepada Timotius. Karena itu Timotius, aku mengingatkan engkau, Timotius yang muda, Timotius yang baik, Timotius yang memiliki karunia yang luar biasa. Dikatakan, beritakanlah pengalamanmu, beritakanlah Injil yang menyelamatkan, beritakanlah Injil yang mengampuni dosa. Yang kedua, nyatakan yang salah dan tegur serta nasihatilah mereka. Saudara, aneh di kota Jakarta. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan. Aneh. Kalau orang jatuh, orang terus saja jalan. Saya anakku itu sering saya bawa kabur dari sekolahnya Pak. Waktu SMA. Saya ada schedule di Kejaksaan, di Kementeri Perhubungan, Sosial, Keuangan juga. Saya suka bawa dia. Sering ke Kejaksaan. Kalau kami lewat, kadang itu ada orang tabrakan Bapak. Suatu saat kami mau ke Kelapa Gading, naik motor. Tiba-tiba ada tabrakan, itu Bluebird, baru dia di belakang. Waktu tabrakan di Tugu Tani itu Bapak Ibu, wah itu lompat itu orangnya, motornya jatuh. Saudara, saya mau pelayanan. Saya berhenti, orang lain lewat. Lewat. Waktu lewat Bapak Ibu, saya tarik dia, saya tada begini, saya popong dia ke pinggir, saya dudukin. Baru saya panggil air minum di sana. Pak, minta air buah Pak. Oke. Diantar dua, saya satu, dia satu. Bapak Ibu tahu, waktu dia buka helmnya, waduh kaget saya. Jenggotnya segini. Takut saya. Celananya Bapak Ibu, ini celana kita ke bawah. Kalau dia celananya ketarik ke atas. Segini. Cingkrang ya namanya ya. Cingkrang. Jenggot segini, celana ke atas. Bapak Ibu tahu apa yang dia katakan? Maaf Pak, Bapak orang Kristen ya. Dari mana kau tahu? Baru saya siram itu air sama kakinya yang luka. Dari mana kau tahu? Enggak Pak. Biasanya yang nolong itu, yang begini-begini hanya orang Kristen. Saya bilang tidak. Saya bukan orang Kristen. Hah? Anak saya cubit saya dari belakang. Pembohong ini bapak saya. Gini saya. Ya tahu namanya. Enggak. Saya pendeta Pak. Dia kaget. Matanya belalak. Saya bilang. Saya lakukan ini bukan karena Kristen Pak. Tapi karena Kristus menyuruh saya melakukan. Siapapun orangnya. Membutuhkan pertolongan. Saya lihat Pak. Saya pasti akan tolong. Bapak. Karena kasih Kristus. Saya melakukan. Saya pergi. Dia saya tinggalkan. Kami dada-dadaan. Sampai sekarang pun saya tidak lihat dia. Tapi dia sudah mendengar. Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menguatkan kita. Tuhan memampukan kita. Tuhan menyemangati kita. Lewat kebangkitannya. Lewat rohnya yang kudus. Yang ditawarkan yang kita baca tadi. Roh Allah. Roh kudus. Roh yang besar. Bukan roh ketakutan. Tetapi dikatakan roh itu menyertaimu. Membimbingmu. Mengurapimu. Memampukan. Jangan takut. Jangan gentar. Tunjukkan dirimu. Bahwa kau adalah biji mata Tuhan. Lewat seluruh
hidup dan perbuatanmu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian sebagai janji dan komitmen kita kepada Tuhan. Boleh Pak? Harus lihat gurunya. Mantap. Hanya kau Tuhan untuk hidup kita. Ya. Yes. Boleh dibantu saya? Thank you. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu ya. Tuhan di hidupku, Amin. Kau berikan hidup yang baru. Semua. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oh Tuhan. Kuasa-Mu Sanggup menyembuhkan. Yeah. Jiwaku berserah Hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah salib-Mu Tuhan sungguh tersimpan dalam pikiran, hati dan hidup kami. Kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami lakukan dan alami, kami tahu di salib itu Engkau telah memikul semuanya. Biarlah lewat pengertian itu kami berani gagah perkasa sebagai biji mata Tuhan, memancarkan cinta kasih-Mu, hidup bertanggung jawab, berdampak, melayani orang lain lewat kapasitas yang Tuhan beri dalam diri kami. Jika selama ini Tuhan kami suam-suamku, kami pura-pura, kami pura rohani, lewat kebangkitan Tuhan, lewat darah-Mu yang kudus, sucikan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berkomitmen baru. Kami mau melakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Roh Kudus tolong. Roh Kudus mampukan. Roh Kudus berkati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kebenaran ini akan terus menyala dan mempengaruhi hidup kami, bahkan dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada saat sore hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dan beri kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus sekali. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya yang
telah diberitakan oleh Bapak Pendeta Miduk Hutapea. Terima kasih, biarlah firman Tuhan senantiasa memberkati kami dan setiap pelayanan dimanapun Bapak berada, biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan pembacaan warta sepekan yang akan dibacakan oleh Bapak Sony Gowijaya. Saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mohon perhatiannya, saya akan membacakan semua warta jemaat Gereja Sidang Kristus minggu kedua tanggal 20 April 2025. Namun sebelumnya kami atas nama Gembala Sidang, Gembala 2, para diaken dan jemaat Gereja Sidang Kristus yang hadir sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Miduk Hutapea atas pemberitaan firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya akan pertama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan jemaat yang baru pertama kali hadir, Saudara Geskard Harlon atau Ucok, alamat di Renijaya. Saya minta dengan hormat untuk bangkit berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami atas nama